Selamat datang kepada peserta workshop bidang akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan se-Indonesia. Samarinda 26 sampai 28 Juli 2023. Sebelum kita membuka acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan tari Jepen yang merupakan salah satu tarian tradisional dari suku Kutai Kalimantan Timur yang banyak dipengaruhi dari budaya Melayu. Tarian ini merupakan salah satu tarian yang mempresentasikan kebudayaan Melayu yang dinamis, atraktif, energik, dan bersahaja. Selamat menyaksikan. Kami hormati narasumber kedua, Bapak Yanuar Dwi Prasetyo, SPD MA PhD. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Wakil Direktur 1 Poltekkes Kementerian Kesehatan. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kementerian Kesehatan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Laporan Ketua Penyelenggara. Bapak Ibu, wabil khusus kepada Bu Yun, kami laporkan di sini bahwa alhamdulillah sampai dengan kemarin 37 Poltekkes sudah hadir, Bu. Artinya hanya satu Poltekkes yang tidak mengutus utusannya, yaitu Poltekkes Maluku. Ya, karena memang kebetulan pada minggu ini sebenarnya bersamaan dengan kami Poltekkes Banten itu sedang sekolah di STAN tentang RSB dan RBA, sehingga Poltekkes Poltekkes Maluku tidak mengirimkan utusannya. Poltekkes Banten alhamdulillah wadir satunya bisa izin, Bu. Jadi bisa hadir dengan Pak Kapus Pandiknya, sehingga tidak tertahan di STAN, PKN STAN. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa pertemuan hari ini dilatar belakangi oleh pertama bahwa kerisauan dan kegelisahan kami dari tim dari para wakil direktur bidang akademik terkait dengan MBKM. Dan kita sudah mendapat juga beberapa pedoman MBKM, sehingga kita hari ini akan membuat implementasinya, supaya implementasinya sama paling tidak begitu, Pak. Seperti kemarin kita menyusun yang teman-teman jurusan keperawatan menyusun RPS, sehingga harapannya adalah MBKM yang mungkin ada teman-teman Poltekkes yang akan melaksanakan sama pedomannya, sehingga nanti pelaksanaannya sama begitu. Jadi kita tidak terjadi kebimbangan lagi gitu terhadap pelaksanaan implementasi ini. Karena kalau teman-teman wadir satu bingung nih nanyanya ke saya, Pak. Saya juga bingung juga mau jawabnya ya apa gitu ya. Jadi hari ini kami kumpulkan supaya tidak bingung-bingung lagi nanti dalam melaksanakan MBKM kalau memang teman-teman Poltekkes ada yang akan melaksanakan MBKM. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bahwa pertemuan ini dilatar belakangi oleh memang masih terjadi disparitas tingkat kelulusan uji kompetensi, terutama adalah untuk teman-teman yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Nah, untuk itu walaupun kita sampai sekarang kan belum jelas ya bagaimana kelanjutan dari uji kompetensi dengan adanya perubahan Undang-Undang Kesehatan ini, tapi paling tidak sebaiknya kita tetap mempersiapkan. Nah, tentunya kami berharap nanti pada kelompok uji kompetensi bisa sampai dengan mempersiapkan bagaimana kalau memang kita menyelenggarakan tryout secara mandiri di tingkat Poltekkes seluruh Indonesia. Mohon nanti sampai ke sana begitu, sampai dengan penghimpunan soal begitu. Dan pada seluruh program studi, memang ini cukup pekerjaan yang cukup berat teman-teman, tapi paling tidak dengan kita 38 Poltekkes ditambah dengan Kapus Bandiknya mudah-mudahan bisa terwujud. Dari dulu sebenarnya sudah mulai akan dirintis ya Bu Dewi ya, untuk menyelenggarakan tryout uji kompetensi secara pertama di Poltekkes. Dan soal-soalnya pun sudah dihimpun ya, hanya mungkin belum bisa terlaksana, mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana, sehingga bisa membantu para mahasiswa untuk bisa meningkatkan kelulusan daripada uji kompetensinya. Nah, untuk itu hari ini Bapak Ibu minta waktunya sampai dengan nanti pukul 21 kita ada narasumber. Ya, ada narasumber nanti terkait dengan MBKM dan terkait dengan uji kompetensi. Sehingga saya mohon keluangan waktu dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sesi narasumber ini sampai dengan nanti malam pukul 21. Berikutnya besok Bapak Ibu kita akan full dengan diskusi. Ya, kita full dengan diskusi dengan pembagian kelompok yang sudah ada di dalam TOR. Sehingga besok Bapak Ibu silakan bergabung di kelompok masing-masing dengan pembahasan masing-masing. Nanti ada ketua tim di kelompok itu. Nah, ketua tim itu yang akan memandu kelompok, dan saya berharap tentunya kalau bisa pukul 13 itu sudah selesai diskusinya. Jadi tanggal 13 itu diskusi, jam 13 itu diskusi sudah selesai. Kita lanjutkan dengan presentasi sehingga nanti bisa diketahui oleh teman-teman yang lain di luar kelompoknya. Harapannya pukul 16 kita sudah tutup. Kita sudah penutupan pukul 16. Ini mohon Bapak Ibu waktunya, timingnya betul-betul bisa diikuti supaya waktu kita tidak molor, karena teman-teman Kaltim akan ngajak Bapak Ibu
keliling Sungai Mahakam, ya. Jadi siap-siap baju renangnya Pak Omo kalau mau cekur di Sungai Mahakam. Jadi mohon Bapak Ibu itu waktunya ya. Jadi mohon ini bisa menjadi perhatian kita semua agar waktunya tepat sehingga penyelesaian kegiatannya juga tepat. Kemudian hari Jumat Bapak Ibu kegiatan kita nanti adalah saya berharap tentunya jam 8 kalau sudah bisa berada di bus semua. Ya, jam 8 itu bisa sudah masuk. Kita akan berangkat sebentar ke kampus ya Pak Supri ya. Kita berangkat sebentar ke kampus, nanti lanjut ke IKN. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat proyek Bapak Ibu semua yang di IKN, silakan nanti hari Jumat kita ikut ke sana. Dan bagi teman-teman yang akan kembali di hari Jumat, nanti langsung dari IKN akan diantar ke Balikpapan. Tapi yang pulang hari Sabtu, Bapak Ibu akan dibawa kembali ke Samarinda. Ya, itu agenda kita Bapak Ibu selama 3 hari ini. Mudah-mudahan selama 3 hari ini kita selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita. Ya, saya tentunya berharap bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini sehingga pulang itu ada oleh-oleh yang kita bawa untuk sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan terutama di bawah Wakil Direktur Akademik dan Kapus Pengembangan Pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon arahan nanti dari Bu Direktur yang nanti diwakili oleh Bu Yuyun untuk memberi arahan dan mungkin sekaligus membuka kegiatan ini agar kiranya kegiatan ini betul-betul menghasilkan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Burung cendrawasih, burung irian, karena saya pakai bajunya baju irian ya, hinggap di pohon mencari makan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Manajemen Haji Supriyadi BSkep Mkap dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau tadi Pak Purbianto pantunnya di belakang, saya akan mengawali sambutan selamat datang sini dengan pantun. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di tempat kami, moga bahagia melekat di hati. Yang terhormat dan yang kita banggakan Ibu Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Ibu Dr. Anda Oos Patimah, Magister Kesehatan. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Mas Puri, Bapak Profesor Dr. Ardi Firdianti, Bapak Yanuar Dwi Prasetyo PhD. Yang saya hormati Ketua Tim 7 Ibu Yuyun, Tim Fasilitasi Pengelolaan Kemahasiswaan lulusan ya Bu ya. Yang saya hormati Bu Dewi, Pak Hendro, serta seluruh tim tentunya ini dengan Bu Yuyun. Bapak Ibu para Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia dan Bapak Ibu Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia. Bapak Ibu Wakil Direktur di lingkungan Poltekkes Kalimantan Timur, para Ketua Jurusan, Kepala Pusat dan para dosen, Kaprodi yang juga kita undang untuk hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sempat dan akhirnya bisa berhadir pada acara workshop bidang akademik pada hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, juriat serta pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Selamat datang tentunya kami ucapkan di kota tepian Samarinda.
kota tepian teduh, rapi, aman dan nyaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati slogan yang dimiliki oleh kota tepian ini. Tentunya kami Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur merasa sangat terhormat dengan ditunjuknya oleh Ibu Direktur Penyediaan beserta tim, Bu Yuyun, dan tentunya Bapak Ibu semua, Wakil Direktur 1 dan Kapus Pengembangan Pendidikan, memilih Poltekkes Kalimantan Timur untuk menjadi tempat kegiatan ini. Kami juga tidak menyangka, tadinya saya diberitahu Bu Endah, Pak ini ada berita kita akan menjadi tempat pelaksanaan. Saya sempat konfirmasi juga dengan Ibu Yuyun, dengan Bu Dewi, waktu itu agak belum jelas ya Bu ya, tapi akhirnya tetap di Kalimantan Timur. Kami sekali lagi sangat merasa terhormat dan berterima kasih atas pilihannya memilih Poltekkes Kalimantan Timur dalam acara ini. Tentu sekali lagi kami berupaya Bapak Ibu menyelenggarakan ini walaupun di suratnya ditempatkannya di Poltekkes. Tetapi kami mencoba diskusi secara internal, kebetulan Poltekkes Kalimantan Timur auditorium atau kampus A kami, tempat direktorat itu sekitar 30 sampai 45 menit dari hotel. Jadi kami coba diskusi kalau kita acarakan acara pembukaannya di sana, yang datang ke sini juga belum semua gitu, kapan berangkatnya, kapan acaranya dimulai gitu ya. Akhirnya nanti setelah sholat Isya baru acaranya bisa dimulai. Akhirnya kemarin kita sepakat ya udah Bu Wadir 1 kita coba cari di hotel. Alhamdulillah hotelnya masih ada tempat ini, di ruangan ini, dan insya Allah besok di acara itu kita akan pindah ke lantai 17 di ruang ballroomnya. Dan itu pun diberi kesempatan sebentar sampai pukul 4 oleh hotelnya karena itu sudah di booking. Ini hotel-hotel di samping ini juga sudah ada kegiatan masing-masing dari berbagai instansi di Kalimantan Timur dan di tempat yang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf kalau tempat ini yang bisa kita fasilitasi sore ini, mudah-mudahan besok bisa lebih besar lagi tempatnya, dan tentunya tadi kami harap kegiatan ini juga bisa berjalan lancar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kalimantan Timur ini dulunya bagian dari Kalimantan ya, Kalimantan Selatan, awalnya Kalimantan saja, Kalimantan Selatan akhirnya menjadi Kalimantan 4, dan sekarang Kalimantan Timur sudah dipecah lagi ada Kalimantan Utara. Oleh karena itu sampai saat ini Kalimantan Timur ada 10 kota kabupaten, dan dengan luas wilayah itu sekitar 127.000 kilometer persegi dan populasinya 3.900.000. Tentu kalau dibanding populasi di Jawa sangat kecil dengan wilayah yang seluas itu. Jadi betapa Kalimantan Timur ini orangnya sedikit ya, Bapak Ibu. Dan berbatasan di paling ujung timur itu dengan Malaysia, kemudian di bagian-bagian yang lain ada dengan Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga dengan Sulawesi. Nah kemudian Kalimantan Timur, kita mengenal di sini adanya kerajaan Hindu tertua, Kerajaan Mula Warman. Itu dikenal, mungkin kita sudah pernah belajar dulu waktu sekolah ya. Jadi itu salah satu juga yang menjadi Kalimantan Timur menjadi apa namanya terkenal lah gitu, karena ada kerajaan Hindu yang tertua. Dan memang Kalimantan Timur penghasilan terutama dari hasil buminya itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi memang nanti kita lihat ini sebetulnya di sebelah kanan Bapak Ibu kalau dibuka layarnya itu akan kelihatan Sungai Mahakam dengan arus mudik, hilir mudiknya ponton-ponton yang membawa batu bara gitu ya. Cuman karena tadi panas jadi ditutup. Kalau ini dibuka kelihatan gitu ya, kacanya ke sebelah kiri, ke sebelah kanan Bapak Ibu mohon maaf. Dan Kalimantan Timur itu kalau dilihat struktur penduduknya lebih banyak pendatang. Oleh karenanya relatif Kalimantan Timur tidak banyak gejolak. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini juga ke depan ya. Karena tidak banyak pendatang dan suku aslinya itu adalah suku-suku Dayak, suku Kutai gitu di daerah-daerah lain gitu ya, termasuk itu suku aslinya juga sedikit. Setelah dikaji, penduduk yang paling banyak di Kalimantan Timur itu adalah suku Jawa. Ya, yang kedua itu Bugis dari Sulawesi. Yang ketiga Banjar, tentu dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Tentu ada suku-suku yang lain, baru suku Dayak, suku Kutai yang merupakan suku aslinya, nomor 4 dan nomor 5. Oleh karena itu Alhamdulillah Bapak Ibu di Kalimantan Timur, kalau kita lihat
budaya khasnya itu yang banyak menonjol suku tadi, tariannya, kemudian suku Dayak itu ada, kalau di Padang kita mengenal ada jam gadang, kalau di Kalimantan Timur itu ada yang disebut lamin. Jadi di kantor gubernur itu ada yang disebut lamin etam. Kalau nanti Bapak lihat, lamin itu apa? Sebetulnya itu rumah suku asli orang Dayak yang tinggi sekali. Rumahnya itu sekitar 3 meter tingginya. Jadi naik tangganya itu bisa ditarik, bisa diturun. Kalau orang sudah terlambat naik, tangganya ditarik pasti nggak akan bisa naik. Nah rumah itu panjang, terdiri dari 25 sampai 30 kakak di rumah-rumah itu. Jadi dia bersekat-sekat, panjang sekali, dan itulah lamin yang disebut, dan itu dikenal di Kalimantan Timur. Nah kemudian Bapak Ibu, karena tadi masyarakat Kalimantan Timur itu beragam, banyak pendatang, jadi makanan khas makanan yang ada di Kalimantan Timur itu juga bermacam-macam. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tepi jalan, di pinggir jalan itu ada soto Lamongan gitu. Kok ada banyak soto Lamongan ya? Karena penduduknya tadi banyak yang berasal dari Jawa, akhirnya itu juga ada. Ada soto Banjar gitu, coto Makassar, itu ada semua. Nanti di pinggir-pinggir jalan. Jadi itulah berbagai macam makanan-makanan khas yang ada. Walaupun ada juga makanan-makanan khas yang dari suku asli, ada genceruan, ada sate rusa. Kalau Bapak Ibu di di Bogor melihat rusa berlari-lari, di sini ada satenya gitu ya. Ternyata itu ada yang diizinkan untuk itu, kepentingannya itu. Kemudian tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur memang beragam. Ya tadi karena sejarahnya dari kerajaan Hindu tertua di Mula Warman, di sana ada Museum Mula Warman. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah ke Tenggarong. Jadi di Kalimantan Timur itu Bapak Ibu ada pemeo. Kalau orang sudah ke Samarinda, sudah minum air mahakam, niscaya akan kembali lagi. Jadi percayalah kalau ibu-ibu sudah ke sini, nih Bu Yuyun, Pak Hendro, Bu Dewi, udah berapa kali ya Bu Dewi ya? Udah sering sekali ke Kalimantan Timur. Apalagi nanti Bu Dewi katanya ke IKN ya Bu ya? Nah jadi warga Kalimantan Timur. Baik, Bapak Ibu tentunya yang paling terakhir barangkali ya, karena Kalimantan Timur itu ditunjuk oleh pemerintah menjadi ibu kota negara. Jadi memang panjang ceritanya. Saya sempat mengikuti pidato Pak Gubernur ya pada saat awal-awal, karena banyak sekali yang menolak ibu kota negara itu dipindah. Jadi sempat orang ragu-ragu, bahkan ada banyak kejadian-kejadian waktu itu ya, menyebutkan itu wilayah Kalimantan Timur, terutama wilayah Penajam Pasir Utara itu tempat apa gitu ya Bu ya. Saya nggak usah menyebutkan, kita masih ingat. Tapi ya itulah kata Pak Gubernur, ya, kita sebetulnya Kalimantan Timur nggak pernah minta untuk ditunjuk jadi IKN itu. Karena kita tahu bahwa mungkin dulu harapan Pak Presiden Soekarno kan itu di Palangkaraya ya Bu ya. Tapi ternyata yang dipilih Kalimantan Timur, saya mengikuti berita-berita itu gimana jadi dipilih di Kalimantan Timur, ya tentu salah satunya tadi ternyata termasuk bahwa di Kalimantan Timur relatif tidak pernah ada gejolak-gejolak. Pertikaian antar penduduk itu relatif tidak ada. Karena tadi pendatangnya banyak. Jadi pendatang tuh lebih toleran gitu. Dan penduduk asli sudah bisa menerima kehadiran pendatang itu sudah sejak lama. Jadi kalau kita datang ke pelosok-pelosok tuh Bapak Ibu nggak heran kita di Mahakam Ulu sana ada kampung yang nama Sidodadi, Sidomulyo gitu. Itu ada di daerah-daerah pemukiman warga-warga atau saudara-saudara kita yang orang Dayak. Dan itu diterima di sana. Nggak ada masalah seperti itu. Itulah barangkali salah satu ya Pak ya yang menjadi alasan kenapa dipilih Kalimantan Timur, termasuk alasan-alasan yang lain. Saya ingat kata Menteri Bappenas waktu itu Pak Andrinov Caniago, ya memang daerah ibu kota negara diharapkan dia punya energi yang kuat dan dia bisa membangun dirinya sendiri. Itu salah satu pilihan-pilihan yang lain yang menjadi alasan. Saya kira itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi kami berterima kasih atas pilihan ini dan tentunya banyak salah khilaf kami dalam pelayanan, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kurang-kurangnya dalam pelayanan kami selama beberapa hari ini. Tadi Pak Purbianto sudah menyampaikan harapan kita, besok mudah-mudahan kami bisa fasilitasi, kita bisa mengikuti, nggak tahu nih ada rasanya naik kapal di sungai gitu ya. Kalau di Jakarta banyak jembatan nggak ada sungainya. Kalau di sini besar sungainya tidak ada jembatannya gitu. Tapi ada beberapa yang ada di Kalimantan Timur besok bisa dinikmati mudah-mudahan. Setelah itu mungkin kita akan mampir setelah pulang dari perjalanan sore, kita akan menuju ke mudah-mudahan berkenan ke Islamic Center. Jadi mungkin salat maghrib nanti sebagian teman-teman atau Bapak Ibu yang melaksanakan sholat, yang lain mungkin bisa sambil melihat-lihat di sekitarnya. Dan kita akan ada selanjutnya acara makan malam selanjutnya besok. Dan pagi Kamis kita full besok di acaranya, itu Jumat ya Bapak, mohon maaf itu acaranya besok ya, yang untuk besok.
Nah Jumat baru kita meluncur ke IKN. Dan saya perlu sampaikan tadi Pak Pur sudah menyampaikan rencana ke IKN itu, tapi memang mohon maaf ini perjalanannya masih cukup panjang Bapak Ibu. Jadi harus kita ekstra cepat gitu. Kalau kita lambat, saya mohon maaf nanti saya minta panitia juga melis itu. Bapak Ibu yang harus segera pulang cepat itu gimana caranya ya biar bisa sampai. Tapi foto-fotonya sudah ada tadi disediakan karena kemarin waktu acara Hari Malaria Sedunia yang direncanakan Pak Menkes datang, tapi karena berhalangan diwakili oleh Pak Maksi, ada foto-foto bagaimana gambar potret pembangunan IKN pada saat ini. Dan itu setiap hari ada di YouTube, Bapak Ibu kita bisa monitor perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan pembangunan yang ada. Saya kira itulah juga kenapa banyak sekali penerbangan bisa jadi sulit ke Kalimantan Timur. Saya pernah baru selama saya menjadi Wadir 2 selama 2 periode, Direktur 1 periode, sekarang ke periode 2, baru sekali naik pesawat terpaksa memilih bisnis. Karena kehabisan ekonomi, karena harus melantik waktu itu. 2 hari, 3 hari saya pesan sebelumnya itu sudah penuh, tidak ada lagi. Yang ke Samarinda nggak ada, yang ke Balikpapan tidak ada. Coba masuk lewat Surabaya, Samarinda nggak ada, Surabaya, Balikpapan nggak ada. Dari Jogja pun nggak ada, penuh semua tidak ada. Akhirnya saya terpaksa, ternyata setelah saya cek, ternyata ada acara di Balikpapan, kemudian banyak pekerja-pekerja yang menuju ke IKN, sedang berbondong-bondong bergerak menuju ke IKN. Jadi penuh pesawat semua. Yang mudahan Bapak Ibu tidak ada yang bermasalah dengan penerbangan yang kemarin ya. Mudah-mudahan lancar ke depan dan saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kami sampaikan mohon maaf jika ada lebih dan kurangnya dalam penerimaan dan pelayanan kami semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesan untuk kali ini di acaranya di Samarinda di Kalimantan Timur. Di waktu-waktu yang akan datang ya kalau ibu kota negara itu semakin berkembang, semakin terlihat perkembangannya, tentu akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Selamat datang, selamat beraktivitas, melaksanakan workshop di hotel dan selanjutnya sampai acara-acara berikutnya. Terima kasih. Billahi hidayatu fiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dan pembukaan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pengelolaan Mahasiswa dan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan kepada Ibu Yuyun Widyaningsi, Eskep MKM dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Ini rupanya tidak terdengar yang di Zoom meeting. Jadi izin saya duduk saja. Dan yang berdiri itu biasanya bapak-bapak ya, jadi ibu-ibu duduk. Baik ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, siapa nih Pak Mas Tri? Selamat sore ya, sore belum malam ya, karena beda 1 jam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kalimantan Timur, Pak Supriyadi, terima kasih. Yang kami hormati para narasumber yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir. Prof. Ardi, apakah sudah tersambung? Belum, beliau berusaha, berupaya sedang menyambung barangkali ya Prof. izin. Dan Pak Mas Puri, alhamdulillah sudah tersambung. Beliau adalah Ketua Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. Dan para Wakil Direktur Bidang 1 Akademik Poltekkes Kemenkes, para Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, dan Ketua Tim Kerja yang hadir juga. Bersama-sama ini kami hadir bertiga yang memang ditugaskan untuk mengawal Politeknik Kementerian Kesehatan. Jadi di Direktorat Penyediaan itu ada 7 tim kerja, yang 4 fokus untuk pendidikan kedokteran dan tugas belajar ya PPDS, juga tugas belajar tenaga kesehatan. Jadi saya paling akhir dan saya baru, jadi tim 7
Pengelolaan Kemahasiswaan dan Lulusan, Pak Hendro yang sudah senior sekali ya. Beliau Ketua Tim Kerja Hilirisasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Bu Dewi di penyelenggaraan pendidikan di tim 5. Dan juga para undangan ini tampaknya luar biasa hadir dari Poltekkes Kaltim yang juga panitia penyelenggara di kegiatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu atas rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul pada sore hari ini dalam acara workshop bidang akademik Wakil Direktur 1 dan juga Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes. Yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur Penyediaan karena pada kesempatan ini ya, artinya saat pembukaan beliau belum dapat bergabung dengan kita, namun beliau menyampaikan nanti saatnya akan bergabung barangkali malam hari atau nanti besok pagi. Dan mudah-mudahan tidak sampai besok pagi Jumat ya. Karena Jumat kita semua sudah ada di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Itu di hari Jumat. Dan kami akan monitor terus kapan Bu Direktur Penyediaan dapat menyapa Ibu dan Bapak sekalian yang hadir dalam workshop bidang akademik ini. Kami tentunya sangat apresiasi ketika ditelepon sama Pak Ketua, sekarang Ketua Perhimpunan ya, Pak Ketua Apkesi ya, Pokja, oh ya, kelompok kerja Wadir 1 bahwa dalam waktu dekat, waktu itu ya Pak Pur, jadi yang intent berhubungan dengan kami adalah Pak Pur dan Bu Eva, dan juga mungkin panitia ya terakhir Bu Enda, yang kita terus berdiskusi untuk terselenggaranya pertemuan ini. Dan kebetulan tadi yang dibahas itu adalah MBKM, sehingga kebetulan MBKM itu ada di tim 7 yang sebetulnya ada di Bu Dewi, makanya kami hadir bersama-sama. Barangkali ada hal-hal nanti yang akan disampaikan oleh Bu Dewi maupun Pak Hendro. Karena Wadir 1 dan juga Kapus Pengembangan ini sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi ya Pak. Dan fokus terbesarnya memang untuk Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami sangat apresiasi dan kami sangat mensupport, khususnya kami dari tim 5, 6, 7 dan Ibu Direktur juga sangat support untuk kegiatan ini, Pak Direktur Poltekkes Kaltim. Dan begitu ada permintaan kemarin surat untuk ke IKN, beliau langsung tanda tangan. Walaupun sudah cukup sebenarnya sama Pak Direktur Poltekkes Kaltim juga sudah keluar gitu ya suratnya. Jadi surat kami sebenarnya terlambat juga. Jadi beliau sangat tahu untuk kegiatan ini, Pak Pur, Ibu dan Bapak sekalian, sehingga apabila nanti ada waktu luang di sela-sela kesibukan Bu Direktur akan hadir di tengah-tengah kita walaupun secara daring. Ibu dan Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua bahwa untuk pertemuan saat ini adalah kita akan membahas terkait dengan MBKM. MBKM walaupun di dalam aturannya dikecualikan untuk tenaga kesehatan, namun demikian karena MBKM ini merupakan reformasi dari pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada salahnya hal-hal mana yang memungkinkan kita bisa terapkan dan kita bisa eksplor juga, artinya mahasiswa kita
bisa bergabung dengan Kemdikbud gitu, tidak hanya di antara Poltekkes sendiri. Untuk itu kami pada saat penyusunan program MBKM bersepakat ya, kami dengan tim champion, ini ada salah satu yang hadir juga, tim champion dari Pokja 2, Ibu Reni akan hadir juga di tengah-tengah kita. Kami menyusun 3 pedoman ya. Yang pertama adalah terkait dengan proyek kemahasiswaan ya. Kemudian yang kedua adalah riset mahasiswa, dan yang ketiga adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini, Ibu dan Bapak sekalian, kami sudah sempat menjajaki. Untuk pertukaran pelajar kita dengan Kemdikbud ini sebenarnya bisa dilaksanakan hanya anggarannya dari kita, Pak, gitu. Karena Kemdikbud tidak dapat mengeluarkan anggaran terkait dengan anggaran pendidikan. Jadi kalau kita di Kementerian Kesehatan, kemudian anggaran pendidikan sudah masuk ke kita, kemudian nanti kita ikut Kemdikbud, Kemdikbud mengeluarkan lagi, itu jadi double anggaran. Jadi kami sudah mendiskusikan hal ini, dan besaran ininya memang kami belum mendapatkan. Berapa sih besarannya kalau kami nanti akan membiayai pertukaran pelajar mahasiswa Poltekkes dengan Kemdikbud. Jadi 3 pedoman itu yang kami sudah siapkan, dan silahkan nanti dibahas oleh Ibu dan Bapak sekalian. Apabila itu akan diimplementasikan, kira-kira apa kendalanya. Terus terang draft SK sudah kami siapkan sebenarnya, tetapi kami ingin mendapatkan masukan yang lebih luas lagi, khususnya dari Ibu, Bapak, para wadir 1 dan juga Kapus Pengembangan. Kemudian yang ke pedoman yang selanjutnya terkait dengan MBKM adalah program magang. Nah, program magang ini sebenarnya Ibu dan Bapak sekalian, itu kan kita sudah ada ya. Jadi magang itu ada yang 1 bulan, ada yang mungkin 3 bulan, ini kan masih beragam. Dan kalau program magang dalam kerangka MBKM, memang itu 20 SKS tersendiri gitu ya. Nah, ini bagaimana menyiasatinya. Nah, kami bahkan ditanyakan Ibu dan Bapak sekalian, nanti Pak Yanuar akan menyampaikan. Itu belum kami jawab tuh sampai sekarang. Jadi untuk program menanyakan ke kami, apakah Kementerian Kesehatan akan melaksanakan program magang ini, padahal itu dikecualikan. Jadi bentuknya seperti apa? Nah, kita nanti akan mencoba berdiskusi. Kalau program magang yang kami laksanakan itu memang betul-betul arahan dari Pak Menteri ya. Bagaimana meningkatkan lulusan kita agar link and match, soft skill-nya juga bagus gitu kan. Sehingga di semester akhir selama 6 bulan harapannya, 1 semester itu untuk peserta didik ini di semester akhir untuk dimagangkan di rumah sakit. Nanti akan kita lihat pedomannya dan kita akan mendengarkan, dan silahkan nanti berdiskusi dengan Pak Yanuar. Jadi barangkali itu Ibu dan Bapak yang akan didiskusikan selama kita berinteraksi ya. Jadi mungkin malam ini, nanti besok seharian. Dan satu lagi terkait dengan kurikulum, ya, kami mohon update-nya. Apakah seluruh kurikulum dalam artian 24 jenis yang ada di Poltekkes ini sudah diupdate sesuai dengan regulasi. Misalnya secara makro, kurikulum itu diupdate setiap 4-5 tahun ya. Artinya satu dokumen utuh berubah gitu ya. Atau mungkin dalam untuk operasionalnya, sebenarnya untuk operasional kurikulum itu kan kapan saja ya Ibu dan Bapak dapat merubah, tetapi secara makro kami ingin mengetahui apakah semua sudah diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan dari lulusan itu, disesuaikan dengan eduka itu. Kemudian kesepakatan juga terkait dengan jumlah SKS nih yang perlu kita sepakati, jangan sampai ada yang kurang dari 144 ya untuk yang sarjana terapan, atau lebih dari 160 atau pas 160 ya.
Coba dihitung kembali, kita bayangkan kalau pas 160 atau pas 120 bagaimana mahasiswa belajar dan mengikuti pembelajaran, bagaimana dia menyeimbangkan otak kiri dan kanannya gitu ya, bagaimana dia bisa mengapresiasi kebutuhannya, maksudnya dia butuh untuk mengapresiasi diri di bidang seni, ada bidang yang lainnya, tetapi ibu dan bapak memberikan tugas dan setiap dosen memberikan tugas seperti itu. Jadi ini yang harus kita lihat adalah bagaimana implementasinya, nanti akan kita hitung bersama, coba ya di kelompok kecil. Kalau sampai 160 untuk sarjana terapan dan 120 untuk diploma 3. Kan sesuai dengan SNPT sebenarnya kalau itu lebih dari 20 SKS harus IPK-nya lebih dari 3,5 kalau tidak salah ya, nanti kita bahas bersama-sama. Karena saya baru lagi juga Ibu dan Bapak, jadi saya harus lebih banyak berdiskusi dengan Ibu dan Bapak sekalian, gitu ya. Jangan hak-haknya mahasiswa itu kita abaikan, ya. Barangkali itu, dan nanti Bu Dewi, Pak Hendro juga sebelum diskusi akan memberikan masukan dan arahan, dan juga nanti di akhir mohon izin nih Pak Ketua Perhimpunan ya, Ketua Kelompok Kerja Wadir 1 dan Ketua Kelompok Kerja Pusat Pengembangan, kami ingin juga mendapatkan masukan-masukan terkait dengan Poltekkes itu ke depan akan seperti apa yang perlu kami tindak lanjuti dan apa yang perlu kami support untuk mengakselerasi kembali lagi transformasi Politeknik Kementerian Kesehatan. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami tidak membuka karena membuka nanti oleh Ibu Direktur. Ya. Mudah-mudahan kami akan pantau terus Bu Direktur dapat hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak Armawi Eka Putra, Sarjana Sastra, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini dan 2 hari ke depan diberikan perlindungan dan bagi kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kami yang non muslim dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Biridailah bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, hari ini kami berkumpul di kota Samarinda ini dalam rangka workshop penyusunan standar implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah kegiatan kami ini dan jadikanlah sebagai nilai tambah bagi institusi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan ide serta pikiran kami. Jadikanlah kegiatan diskusi ini memberikan azas manfaat untuk kemajuan dan keberlangsungan institusi kami, khususnya dalam menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, sehingga menghasilkan perguruan tinggi yang berkualitas. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala khilaf dan dosa.
Ampunilah kesalahan kami, dosa orang tua kami, anak-anak kami, para pemimpin kami. Terimalah amal ibadah kami, tetapkan kami dalam perlindungan dan rahmat serta pengampunan. Ya Allah, ya Majid Sa'ilin, Rabb yang maha pengabul doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Acara selanjutnya kami serahkan ke moderator. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.